Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani dengan NIM 2103-20033. Saya berasal dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian 7C, Prodi Agribisnis Universitas Maliku Saleh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang seputaran ISO. Bagi yang belum mengetahui pengertian ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization. Ini adalah badan non-pemerintahan yang terdiri lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Dengan adanya organisasi ini, akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Lembaga ISO berdiri pada 23 Februari 1947. Lembaga ini menetapkan standar-standar industri dan komersial di dunia. ISO yang dibentuk untuk memperkenalkan standarisasi internasional untuk apapun. Biasanya, standar yang sudah ada yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu nama, kartu ATM Bank, ketebalan, dan ukuran kertas, dan lain sebagainya. Walaupun ISO organisasi non-pemerintah, tetapi kemampuan untuk menetapkan standar itu akan menjadi hukum dengan serangkaian persetujuan atau standar nasional yang membuatnya lebih berpengaruh daripada organisasi non-pemerintah lainnya. Praktiknya, ISO dapat berhubungan kuat dengan pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk ke dalam suatu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan besar. ISO bekerja sama dengan Komite Elektronik Internasional atau IEC yang bertanggung jawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan. Misi dari ISO adalah untuk mendukung perkembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya, dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk membantu perkembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Standar memberikan kontribusi yang sangat besar dan positif untuk sebagian besar aspek kehidupan kita. Standar memastikan karakteristik yang diinginkan dari produk dan layanan seperti kualitas, ramah lingkungan, keamanan, keandalan, efisiensi, pertukaran, dan dengan biaya yang ekonomis. Ketika produk, sistem mesin, dan perangkat bekerja dengan baik dan aman, itu karena produk tersebut memenuhi standar. Dan organisasi yang bertanggung jawab untuk ribuan standar yang bermanfaat di dunia adalah ISO. Pada umumnya, ISO memiliki berbagai jenis standar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan persaingan global. Setelah membahas pengertian ISO, akan ada beberapa jenis-jenis ISO yang bisa Anda pelajari dan sebagai pemahaman untuk para perusahaan yang berencana mendaftarkan standar produknya pada ISO. Di sini ada beberapa jenis ISO yang sudah digunakan oleh banyak produk di Indonesia. Yang pertama, ISO 9001. Sesuai dengan standar ISO 9001, memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya, sembari mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasi, dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan tertulis dan tersirat seperti standar keamanan, manufaktur ramah lingkungan, efisiensi produksi yang diharapkan, spesifikasi dimensi, dan fungsional. ISO adalah badan internasional dan sebagai hasilnya, standar itu membantu memastikan bahwa produk yang diproduksi di berbagai perusahaan atau
negara mengelola bisnis mereka dengan cara mempromosikan kolaborasi. Ini meningkatkan perdagangan nasional dan internasional, sekaligus mengurangi biaya untuk semua pihak karena standar ISO mengharuskan perbaikan terus-menerus. Bisnis terdaftar ISO 9001 cenderung mengurangi kesalahan keseluruhan yang pada gilirannya menghilangkan pemborosan. Perusahaan yang menganut standar ISO jenis ini sebagai bagian dari budaya mereka umumnya menikmati kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, lebih sedikit kesalahan, mengurangi biaya, dan keunggulan yang kompetitif. Yang berikutnya ada ISO atau IEC 17025. Pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. ISO ini memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun di seluruh dunia. Ini juga membantu memfasilitasi kerjasama antara laboratorium dan badan-badan lain dengan menghasilkan penerimaan yang lebih luas dan hasil antar negara. Laporan pengujian dan sertifikat dapat diterima dari satu negara ke negara lain tanpa perlu pengujian lebih lanjut, yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan internasional. Yang ketiga ada ISO 28000. ISO ini adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengelolanya saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Manajemen keamanan ini terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis. Dengan ISO 28000, organisasi dapat menentukan apakah ada langkah-langkah keamanan yang tepat dan dapat melindungi properti mereka dari berbagai ancaman. Yang keempat, ada ISO 50001. Sebagai standar internasional, ISO ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisiensi, penggunaan, dan konsumsi. Kerangka kerja ini menetapkan pengukuran, dokumen, dan laporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau kemajuan proses dan karyawan mereka menuju kinerja energi. ISO ini mengharuskan organisasi untuk membuat kebijakan baru untuk penggunaan energi yang efisien, untuk menetapkan tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebijakan tersebut dan meninjau dampaknya. Benar-benar berusaha untuk mencapai peningkatan berkelanjutan dalam manajemen energi. Yang kelima ada ISO 14001. ISO ini adalah standar internasional yang diakui secara luas yang menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO ini akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan jangka panjang mereka melalui penggunaan sumber daya yang efisien yang akan memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Yang keenam ada ISO 22000. ISO ini adalah standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2015, ISO 22000 ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini menguraikan kerangka kerja yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makanan, dari produsen ke konsumen, dan membantu Anda mengurangi bahaya pangan, mengendalikan risiko, dan mencegah kontaminasi. Yang ketujuh ada ISO IEC 27001. ISO ini standar internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan praktik terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang dan proses serta teknologi. Sertifikasi terakreditas secara independen untuk standar ini dilakukan di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen keamanan informasi Anda selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi.
Bagian dari seri ISO 27000, standar keamanan informasi ISO 27001 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi membangun, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedelapan ada ISO TS 16949. ISO ini adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif AS, Jerman, Prancis, dan Italia dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integritas pasokan ke industri. Persyaratan ini berlaku untuk organisasi apapun yang memproduksi komponen, rakitan, dan suku cadang untuk pasokan ke industri otomotif. Pengertian ISO sangat berkaitan dengan jenis-jenis ISO yang telah dibahas. Dengan memahami pengertian dan jenis-jenisnya, sebagai perusahaan yang akan bersaing global dapat mempersiapkan dan memperhatikan yang seharusnya dilakukan. Setiap bidang akan memiliki jenis ISO yang berbeda karena semua standar terhadap perusahaan tidak sama. Tujuan dan pentingnya ISO saat ini, pengelolaan bisnis dilakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan keuntungan dan bisa bersaing dengan baik. Bagi perusahaan yang akan bersaing secara global, harus memiliki standar ISO agar kualitas produk yang dihasilkan lebih terpercaya. Mengingat hal ini, ISO sangat penting digunakan dan memiliki tujuan yang baik dalam pengelolaan bisnis. Untuk mengetahui tujuan dan pentingnya ISO lebih jauh, simak informasi berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Menggunakan ISO dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hal ini penting terutama jika Anda ingin berbisnis pada market global. Calon konsumen atau konsumen pada bisnis Anda memiliki tingkat kepercayaan brand yang lebih tinggi jika produk atau layanan yang mereka konsumsi sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja karyawan. Sebuah perusahaan yang telah memiliki visi misi dan peraturan yang bermutu sesuai dengan standar dapat membuat isi perusahaan menjadi optimal dan efisien. Karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan meningkatkan kualitas dirinya agar sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan goodwill perusahaan. Goodwill dalam bisnis adalah citra yang baik sehingga perusahaan akan dipandang oleh perusahaan mana saja. Menggunakan sertifikat ISO yang telah didapatkan, perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih positif. Dengan cara ini, akan membawa keuntungan bagi perusahaan sehingga banyak mitra usaha yang akan mengajak kerjasama. Yang keempat, mencegah pemborosan. Ketika perusahaan yang sedang berjalan memiliki masalah dalam sebuah produk ataupun layanannya, tentunya Anda harus memiliki langkah antisipasi. Dengan memiliki ISO, tentu akan memudahkan Anda mengetahui sebuah masalah dan juga menemukan solusi. Menggunakan sebuah standar adalah antisipasi atau cara untuk mencegah masalah pada produk maupun pelayanan yang diberikan pada konsumen. Terdapat 11 sertifikasi ISO yang paling umum digunakan oleh perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas produk atau layanan, menguatkan pengelolaan risiko, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang pertama itu ada ISO 26000 pada tahun 2010. Yang pertama ada ISO 26000 tahun 2010. Sertifikasi ini membantu perusahaan mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis dan operasional dengan mencakup lingkungan, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, dan tata kelola organisasi. Perusahaan diharapkan mempromosikan keberlanjutan lingkungan, menghormati hak pekerja, serta menjaga hubungan baik dengan memangku kepentingan melalui keputusan seperti melibatkan masyarakat setempat atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada ISO 27001 tahun 2013. Sertifikasi ini membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi, melindungi data, dan menjaga kerahasiaan informasi. Standar ini mencakup kebijakan keamanan, pengendalian akses, manajemen insiden, dan pemeliharaan sistem. Dengan mengikuti standar,
perusahaan dapat mengurangi risiko kehilangan data atau pencurian informasi serta memastikan bahwa sistem mereka aman dari serangan cyber. Yang ketiga ada ISO 9001 tahun 2015. ISO 9001 ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan serta efisiensi proses internal. Standar ini meliputi perencanaan mutu, manajemen sumber daya, pengukuran kinerja, dan peningkatan yang berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi standar ini, perusahaan diharuskan untuk menetapkan tujuan mutu yang jelas, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta mengukur keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada ISO 14001 tahun 2015. Sertifikasi ISO ini membantu perusahaan dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Standar ini mencakup manajemen sumber daya, pengendalian polusi, pengurangan limbah, dan peningkatan kinerja lingkungan. Dalam penerapannya, perusahaan diharuskan untuk mengidentifikasi aspek lingkungan yang relevan dengan operasional mereka, mengurangi dampak negatif, serta melibatkan karyawan dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang kelima ada ISO 37001 tahun 2016. Standar ini membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan. Hal ini mencakup kebijakan anti penyuapan, prosedur pelaporan, dan pengawasan internal. Melalui implementasinya, perusahaan diharapkan mampu mencegah penyuapan, baik dalam bentuk pemberian maupun penerimaan, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Yang keenam ada ISO 21001 tahun 2018. Standar ini membantu institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem manajemen mereka. Hal ini meliputi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, proses pembelajaran, dan penilaian kinerja. Penerapan standar sertifikasi memungkinkan institusi pendidikan untuk menilai dan mengoptimalkan proses internal, serta memastikan keberlanjutan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketujuh ada ISO 22000 tahun 2018. Standar ISO ini membantu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman untuk memastikan keamanan pangan dan mengurangi risiko terkontaminasi. Ketentuan standar mencakup persyaratan HACCP, pengendalian bahaya, pelacakan produk, dan manajemen risiko. Dengan memenuhi setiap ketentuan, perusahaan dapat memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari kontaminasi yang berbahaya. Yang kedelapan ada ISO 45001 tahun 2018. Sertifikasi ISO ini membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku. Standar ini meliputi manajemen risiko, pengendalian bahaya, komunikasi keselamatan, dan peningkatan kinerja keselamatan. Dengan menjalankan operasi sesuai standar, perusahaan diharapkan untuk mengenali potensi bahaya di tempat kerja, menerapkan langkah-langkah pencegahan, dan melibatkan karyawan dalam upaya meningkatkan keselamatan. Yang kesembilan ada ISO 50001 tahun 2018. Standar ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan dari konsumsi energi. Aturan standar mencakup perencanaan energi, pengendalian konsumsi energi, dan pengukuran kinerja energi. Dalam rangka memenuhi standar ini, perusahaan diharapkan untuk menganalisis penggunaan energi, mengidentifikasi peluang penghematan,
serta mengimplementasikan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Yang ke-10 ada ISO 28000 tahun 2019. Sertifikasi ini membantu perusahaan dalam mengelola risiko keamanan dalam rantai pasokan mereka, termasuk perlindungan terhadap pencurian, sabotase, dan terorisme. Standar ini mencakup identifikasi risiko, pengendalian akses, dan kebijakan keamanan rantai pasokan. Untuk memenuhi standar ini, perusahaan perlu mengembangkan strategi keamanan yang menyeluruh, melibatkan pemasok dan mitra logistik, serta melakukan audit terhadap keamanan, fasilitas, dan operasional. Yang ke-11 ada ISO 35001 tahun 2019. Standar ini membantu laboratorium dalam mengelola risiko biorisiko. Standar ini membantu laboratorium dalam mengelola risiko biorisiko, seperti penyebaran penyakit dan kontaminasi lingkungan. Standar ini mencakup perencanaan biorisiko, pengendalian bahaya biologis, dan pelatihan personel. Dalam rangka penerapannya, laboratorium diharapkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan manipulasi agen biologis serta melindungi karyawan dan lingkungan dari paparan yang tidak diinginkan. Fungsi ISO sebelumnya sudah sempat disinggung, bahwa ISO adalah standarisasi internasional yang berfungsi mengukur suatu kualitas dari perusahaan dalam memfasilitasi perdagangan agar berjalan dengan baik. Namun, tidak hanya itu, ISO memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting bagi perusahaan yang memiliki sertifikatnya. Kira-kira apa saja fungsi ISO? Berikut di antaranya. Yang pertama, meningkatkan standar perusahaan. Perusahaan yang sudah terverifikasi standar internasional secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas serta citra yang dimiliki. Selain itu, sertifikasi ISO yang dimiliki oleh perusahaan dapat membuat bersaing di pasar global. Yang kedua, menciptakan citra bagi klien. Tidak hanya untuk konsumen saja, ISO yang dimiliki juga bermanfaat bagi klien serta perusahaan kerjasama lainnya. Sebab, perusahaan bisa mendapatkan keyakinan untuk mengerjakan proyek yang diberikan tanpa perlu merasa dipandang sebelah mata. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan ketika proses produksi. Perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada proses produksi. Hal ini dikarenakan perusahaan sudah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Untuk mencapai sertifikasi ISO seperti ISO 9001 atau ISO 14001 relatif mudah. Yang pertama, membuat komitmen. Top manajemen harus berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen ISO serta memastikan bahwa standar ISO yang dipilih sudah tepat bagi organisasi. Perlu dicatat bahwa untuk meraih sertifikasi ISO, organisasi harus telah beroperasi selama minimal 3 bulan. Hal ini bertujuan supaya organisasi telah memiliki beberapa proses di tempat yang dapat dinilai oleh konsultan ISO. Yang kedua, meninjau. Sebaiknya, pemimpin terlibat aktif dengan asosiasi industri atau asosiasi profesi sebagai referensi bagaimana implementasi standar ISO telah bekerja untuk organisasi lainnya. Anda juga bisa meminta informasi melalui organisasi yang telah menerapkan sistem manajemen ISO atau bisa juga menggunakan sumber informasi dari badan pemerintah untuk menambah informasi mengenai standar ISO. Badan sertifikasi ISO telah mengembangkan beberapa buku panduan mengenai standar ISO sehingga informasi lebih mudah didapatkan. Yang ketiga, melakukan GAP analisis. Bandingkan sistem manajemen yang sebelumnya dengan sistem manajemen yang dipersyaratkan oleh standar ISO. Lakukan analisa mengenai apa saja yang belum diterapkan. Tetapkan kebijakan, struktur organisasi, job desk, KPI, manual mutu dan prosedur kerja, dan masing-masing departemen di dalam organisasi.
Bila dibutuhkan penjelasan lebih terperinci oleh prosedur kerja, dapat dibuat instruksi kerja dan formulir kerja pendukungnya. GAP analisis akan membantu menentukan peningkatan yang perlu dilakukan dalam sistem saat ini sehingga membuat dokumentasi ISO lebih mudah. Yang keempat ada membentuk tim ISO. Organisasi menetapkan SDM sebagai anggota working group dalam pelaksanaan penerapan ISO yang terdiri dari ketua proyek dan tim. Tim minimal terdiri dari 2 orang dari setiap divisi atau departemen, terdiri dari pimpinan departemen dan staf. Penetapan manajemen representatif boleh ada atau ditiadakan, tetapi top manajemen harus terlibat aktif dalam penerapan sistem manajemen sebagai fungsi leadership. Yang kelima, menyelenggarakan training ISO. Tetapkan waktu untuk melaksanakan training ISO, biasanya melalui konsultan ISO. Untuk seluruh karyawan meliputi training awareness atau pengenalan, training dokumentasi, dan training internal audit. Jika Anda tahu mengenai informasi mengenai standar ISO, maka training ISO bermanfaat, memberikan kepercayaan diri, serta menambah wawasan untuk membantu dalam proses penerapan standar ISO. Walaupun jika Anda sudah memiliki pengetahuan mengenai standar ISO, mengikuti training ISO akan memberikan hasil yang maksimal saat standar ISO yang paling populer yaitu ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Yang keenam, membuat dokumentasi ISO. Tetapkan pedoman untuk mengidentifikasi proses yang memerlukan dokumentasi sebagai bagian dari pengendalian. Ketika meninjau persyaratan untuk dokumentasi, berikan perhatian khusus pada persyaratan organisasi untuk mengidentifikasi dokumen yang diperlukan untuk sistem dan proses produk atau layanan. Perlu diperhatikan bahwa pada saat menambahkan proses, produk, atau layanan baru ke dalam organisasi di masa yang akan mendatang, diperlukan metode untuk mengidentifikasi kapan dokumentasi diperlukan. Yang ketujuh, implementasi sistem manajemen ISO. Terapkan standar ISO minimal 3 bulan untuk memastikan seluruh karyawan telah mengerti, mematuhi, dan menjalankannya. Standar ISO dirancang untuk umum, berlaku untuk organisasi dari semua ukuran dan sektor industri, dan mampu memberikan kerangka untuk proses manajemen yang baik, serta menentukan hal yang perlu dimasukkan. Tujuan sertifikasi ISO adalah membentuk sistem manajemen ISO minimal ISO 9001. Yang kedelapan, melakukan audit internal dan tinjauan manajemen. Pemeliharaan sistem manajemen ISO adalah di mana kerja keras dimulai. Lanjutan yang penting supaya implementasi bisa berhasil dan bagi organisasi adalah untuk mendapatkan sertifikasi ISO. Komunikasi dan training ISO harus dilakukan secara teratur untuk memastikan budaya kesadaran berkelanjutan dan keterlibatan dengan staf. Lebih formal, audit internal juga harus dilakukan untuk memastikan persyaratan standar ISO telah terpenuhi. Sebuah tinjauan manajemen harus digelar untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Lakukan audit internal perusahaan dan rapat tinjauan manajemen atau RTM. Kegiatan ini merupakan tahap di mana auditor internal memberikan laporan analisa kesenjangan yang dapat mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memenuhi persyaratan standar ISO, serta dapat digunakan sebagai bantuan perencanaan. Jadi, jangan khawatir jika organisasi belum siap, karena banyak organisasi sudah memiliki sejumlah proses yang diperlukan di tempatnya, hanya saja mereka perlu dokumentasi dan proses yang lebih baik. Yang ke-10, audit sertifikasi ISO. Setelah organisasi telah siap dan telah menentukan masalah yang disorot dalam laporan audit internal, undang Badan Sertifikasi ISO untuk melakukan audit perusahaan dan selesaikan semua NC atau non-conformity. Bila terdapat temuan dalam audit badan sertifikasi, pada tahap ini, auditor akan mengungkapkan efektivitas sistem manajemen dan apakah memenuhi semua persyaratan standar ISO tertentu yang ingin disertifikasi. Jika sudah sesuai, organisasi akan disarankan untuk segera diberikan sertifikat ISO. Laporan auditor kemudian akan diperiksa melalui proses persetujuan dari badan sertifikasi, dan jika tidak ada anomali diidentifikasi, maka sertifikat ISO resmi diberikan kepada organisasi.
Menggunakan jasa konsultan ISO, sistem manajemen ISO perlu menjadi sasaran organisasi yang harus dikembangkan oleh manajemen senior. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan hasil maksimal yang bisa dipertahankan selama proses penerapan standar ISO. Karena itu seorang konsultan ISO akan dibutuhkan untuk membantu mengembangkan sistem manajemen yang sesuai. ISO konsultan dapat memberikan jasa konsultan ISO dan membimbing dalam penerapan sistem manajemen ISO. Konsultan dapat memberikan nasihat tentang strategi implementasi dan strategi untuk meningkatkan nilai proses di sepanjang proses sertifikasi ISO. Menggunakan jasa konsultan ISO tidak menghapus tanggung jawab pimpinan untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen ISO. Oleh karena itu adalah kepentingan organisasi sendiri, maka pimpinan dan manajemen secara aktif terlibat dengan konsultan ISO secara keseluruhan. Waspadalah terhadap setiap sistem manajemen cepat saji yang mungkin tidak cocok untuk organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang ISO. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.